Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Hari ini episode spesial di Rolasan karena ini kali keduanya kita syuting di luar perpustakaan. Nah, buat teman-teman yang di sebelah rumahnya nggak ada coffee shop, kalian bisa mampir di Sanding Omah. Ini letaknya di Jalan Pamenang nomor 25 Kota Blitar. Dan nanti di sini kalian bakalan ketemu sama Kak Irfan. Beliau ini udah beberapa kali mengikuti juara manual brewing. Jadi kalian bisa ngerasain kopi yang beneran kopi. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol dengan Kak Willian Adia atau yang akrab dipanggil dengan Kak Willy. Beliau ini adalah seorang dosen dan juga event organizer. Apa kabar Kak Willy? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngobrolin tentang event organizer nih Kak ya. Tapi sebelum kita mulai, boleh nggak dijelasin dulu apa itu event organizer dan apa bedanya IO sama promotor? Oke. eh Sebelumnya terima kasih banyak ya. Saya nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba bisa diundang di sini. Senang sekali sebenarnya saya diundang di sini. Jadi ini ngomongin soal event organizer dulu ya. Iya. Soal ngomongin event organizer dulu dan Willian dulu ya. Sebelum nanti bedanya event organizer dan promotor apa gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya saya di event organizer ini sendiri tuh juga sebuah ketidaksengajaan, sepertinya begitu. Khususnya untuk event show ya, jadi event yang dengan panggung besar dan lain sebagainya itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Kalau ngomongin soal event itu sendiri, sebenarnya saya lebih tertarik dan dulunya itu memang berasal dari wedding organizer dulu. Jadi iya, sebelum event organizer di show yang sebesar ini saya dari wedding organizer dulu gitu. Dan tidak sengaja akhirnya kok kenal ini, kenal itu, kenal ini, kenal itu, terus akhirnya masuklah ke event organizer. Nah, khususnya untuk di Blitar ini sendiri, event organizer itu cukup banyak juga. Dan banyak persepsi orang tentang apa sih sebenarnya fungsi sebuah event organizer, dan event organizer tuh sebenarnya apa yang harus dihandle gitu. Nah, kalau misalnya saya sendiri event organizer menurut saya dan yang saya lakukan dengan tim adalah melakukan perencanaan sebuah acara. Jadi mulai dari konsep, mulai dari mencari artis dan lain sebagainya gitu kan, hingga eksekusi, hingga pasca acara. Pasca acara tuh maksudnya ya kita menyelesaikan secara administratif, melaporkan kegiatan kemarin bagaimana dan lain sebagainya gitu. Ya ada sebelum acara dan juga setelah acara. Intinya itu yang harus dihandle keseluruhan event organizer. Walaupun terkadang itu juga case by case ya, Mbak. Maksudnya oke, Mbak Willian, saya di-hire untuk hanya untuk show-nya saja. Artinya artis sudah ditentukan siapa, gitu kan? Artis sudah ditentukan siapa, perlengkapan sudah ditentukan siapa, dan saya hanya diundang untuk show-nya. Itu juga saya pernah. Jadi untuk mengendalikan show-nya. Jadi saya hanya sebagai show director-nya. Gitu. Jadi memang hari ini cukup salah kaprah posisi event organizer, walaupun sebenarnya untuk Blitar sendiri adalah saya di-hire sebagai event organizer secara for a whole event, dan juga hanya untuk bagian-bagian kecilnya saja ada. Ada yang juga saya di situ nggak sebagai event organizer penuh. Mbak Willian dikontak untuk keperluan panggungnya saja disediakan gitu. Jadi mulai panggung, sound system, videotron selesai gitu. Sudah, saya tidak ngurusin, saya tidak berdiri sebagai show director. Juga ada seperti itu. Oh, mulai nyari vendornya itu juga Kak Willy ya kalau case Iya, yang seperti itu. Kalau as a whole event organizer sebenarnya juga seperti itu, karena sebelum acara dan sesudah gitu kan. Tapi ya itu tadi case by case. Akhirnya kok ada yang hanya saya diundang untuk sebagai show directornya saja, perlengkapannya saja gitu. Gitu. Boleh diceritain dulu nggak sih Kak, awalnya itu masuk ke wedding organizer tadi ya? Itu karena emang
kepengen, kemen passion-nya, atau Nah, justru nggak sengaja? itu berawal dari dulu saya kuliah S1 Mhm. di Jakarta. Kebetulan saya ketemu dengan dosen yang cukup dekat dengan saya dan juga itu dosen pembimbing. Dia punya bisnis keluarga wedding organizer. Mmm. Nah, karena sering ngobrol dengan dosen, ya dosen itu gitu kan beliau, akhirnya saya diajak untuk nge-freelance di situ. Kenal lah dengan tata cara pernikahan adat Jawa. Oh, Mulai dari situ, itu tahun 2015 2016. Saya oke. mulai masuk di situ. Kok menarik ya gitu kan. Nah, akhirnya freelance sampai saya lulus. Ya kan? Terus setelah itu saya COVID itu saya 2019. pulang ke Blitar, kan? Mmm. Keadaan kurang memungkinkan saya pulang ke Blitar dan justru di saat COVID 2019 itu saya bikin WO sendiri di Blitar. Jadi saya kurang tahu saat itu ada WO apa saja di tahun COVID waktu itu, Mhm mhm. tapi nggak tahu juga kok iseng banget ya waktu itu saya terus ada temen yang mau nikah, udah kita bikin WO aja yuk, ini. Karena saya merasa ah nanti yang diurusin akan ini, udah Mhm paham gitu mhm. kan. Akhirnya bikin wedding organizer di situ. Dan cukup ramai pada saat itu? Eh Kalau dibilang cukup rame, enggak ya, enggak terlalu. Tapi setiap bulan pasti ada yang kita handle. Ah, Setiap oke. bulan pasti ada. Walaupun cuma satu itu tapi pasti ada Mhm. gitu. Apa namanya acara pernikahan. Mhm mhm. Itu berlanjut sampai saya waktu itu masih juga sembari kerja di Jakarta. Mhm. Kalau ada event wedding saya pasti pulang gitu. Jadi Oh, sering banget APP apa namanya Jakarta Blitar hanya untuk menghandle satu acara wedding aja gitu kan. mhm mhm. Terus habis itu lanjut wedding dan justru 2 tahun terakhir yang weddingnya jadi berkurang tergantikan acara-acara show ya kan. Oke. Nah gitu. Jadi karena udah terbiasa di wedding organizer itu tadi, Mm-mm. akhirnya berani buat ngambil yang event-event yang di luar Ya, wedding ya? ya dan itu tadi nggak sengaja Nah. karena waktu itu ceritanya begini, bisa menghandle acara yang gede itu Mhm. karena kebetulan saya diminta untuk menghandle acara pernikahan salah satu orang pejabat lah, let's say itu pejabat ya di Mhm Kota Blitar. mhm. Akhirnya di situ kan ketemu ya dengan banyak banyak oh kenal Kenalan-kenalan, ini, oh iya. ini kepala ini ya, oh Heeh ini ya gitu heeh. kan, beliau ini. Terus kenalan, ngobrol, terus akhirnya ditawarin, "Mbak William mau nggak kalau misalnya besok kita mau ada acara ini, Mbak William mau nggak untuk handle?" Ya namanya William ya, "Kok ini seru kayaknya ya?" Iya, Gitu kan. heeh heeh. "Oh boleh Pak," gitu kan. Mhm. Dicoba, keterusan, Oh ya gitu. ampun. Oh berarti merekanya cocok sama acara yang di-handle sama Mbak Willy? Iya, saya kurang tahu ya, tapi ya ya yang penting saya tuh klien seneng lah, intinya klien senang, karena saya itu menjadi apa ya, terjebak di pekerjaan yang seperti itu tuh karena dasarnya tuh senang dulu Mhm ya mhm gitu. mhm. Jadinya kalau misalnya diberikan pekerjaan ya setotalitas mungkin lah, sebisa mungkin Nah, beliau senang, tidak ada drama, nah iya iya, gitu sih. keren keren, Ya. keren banget. Iya, tadi belum terjawab ya yang itu, Heeh. bedanya antara IO sama promotor. Nah, kalau promotor sendiri sejujurnya saya kurang paham ya sebenarnya Mhm core-nya promotor itu di mana. mhm Karena kalau misalnya di Blitar kayaknya jarang ada yang mengambil istilah promotor gitu ya. Tapi oh kalau gitu. misalnya di bayangan saya promotor itu ya hanya untuk meramaikan sebuah acara. Artinya promotor mempromosikan acara. Mhm mhm Jadi mhm. tidak untuk mengkonsep, tidak untuk menghandle detail, tapi acara sudah ada konsepnya, dia memikirkan bagaimana supaya acara ini bisa tersebar luaskan, ramai pengunjungnya dan lain sebagainya, Oh berarti gitu. lebih ke mencari audiensnya Ya ya, ya? mungkin Oh diarah ke situ. gitu. Ini strateginya bagaimana ya supaya nanti promotor itu kan mungkin acara konser ya, ada promotornya gitu Mhm kan. mhm mhm. Nah, ada pembelian tiket di situ gitu Mhm kan yang akhirnya itu harus dijual gitu mhm. kan. Jadi ya promotor kerjanya mungkin mempromosikan gitu. Mmm, Sebuah acara sebuah supaya ada acara. banyak yang datang Mhm. gitu kan, supaya acaranya tidak rugi. Nah, Iya itu yang iya iya, berpikir bener. adalah seorang promotor gitu. Oke. Nah, Berat kalau misalnya saya simpulkan pribadi ya seharusnya promotor itu ada di dalam event organizer.
Harusnya begitu, Mhm. gitu ya. Untuk acara-acara besar seperti konser dan lain sebagainya. Tapi kalau kebetulan acara di Blitar itu kan jarang banget ya, ada yang bertiket dan berbayar gitu kan, Mhm. karena kebanyakan acara di Blitar tuh memang banyak dan itu adalah acara pemerintah gitu kan, yang ada aliran dana pemerintah yang masuk ke situ dan tidak boleh ditiketin gitu kan. Mhm. Nah akhirnya mungkin itulah yang menyebabkan jarang sekali ada istilah promotor yang dipakai. Iya, Ya biasanya gitu. lebih ke konser ya, ini kayak di Iya, Jakarta gitu, iya, ini promotornya benar ini benar gitu. benar. Oh. Mungkin kalau acara yang baru-baru ini ya Pesta Pora gitu Nah kan, iya, nah heeh, itu bener. ada promotornya mungkin gitu. Mhm. Mhm. Berarti Kak Willy ini udah 10 tahun ya berkarir di dunia IO ini ya? Mulai Berapa ya Mbak? tahun Saya kok lupa. 2015 tadi. Ah ya, Heeh, kurang bener. lebih, oh lama ternyata ya. Iya, Oh 10 tahun, ternyata. satu dekade. Lama lama Iya. lama, lama. Selama rentang 10 tahun itu Mhm. ada nggak menurut Kak Willy tantangan yang paling besar buat seorang event organizer? Mhm. Tantangan yang saya sampai harus mengingat-ingat ya karena ternyata juga sudah lama. Kalau misalnya ngomongin tantangan, eh gini, dalam event itu yang saya ngomongin yang kurang suka dulu aja ya mungkin ya. Iya, oke. Dalam event itu saya sebenarnya kurang suka untuk ngurusin soal administratif sebenarnya. Gitu kan. Ribet ya. Iya, iya gitu. Dan ketika saya klien saya itu adalah pemerintah gitu kan, untuk mengambil acara pemerintah, administratif yang harus diselesaikan itu kan memang cukup banyak ya gitu kan. Dan itu yang kadang saya kurang kurang oke. Itu menurut saya juga salah satu tantangan gitu. Mhm. Dan tantangan itu hari ini saya selesaikan dengan saya ngambil tim sendiri gitu Mhm. kan, yang memang menghandle khusus administratif. Oh, Karena saya oke. nggak merasa tidak mampu di situ gitu. Saya lebih seneng untuk berdiri sebagai show director. Nah, itu saya lebih suka di situ. Gitu. Nah, tantangan-tantangan lain adalah ya karena Blitar ini sekecil ini gitu kan, banyak pihak yang mungkin di dalam sebuah acara itu akhirnya ingin memberikan saran dan lain sebagainya gitu kan, itu juga tantangan tersendiri karena akhirnya ada banyak selisih pendapat acara ini mau dibawa kemana gitu kan, acara ini enaknya seperti apa. Nah, masih ada seperti itu tantangannya. Jadi saya harus handle sedikit drama-drama kecil gitu kan di dalam sebuah acara untuk mengendalikan banyak orang dan lain sebagainya. Nah, itu juga menurut saya tantangan yang cukup cukup ini ya, Sulit ya. cukup sulit, Iya, cukup karena sulit. menyatukan persepsi dari Heeh. banyak kepala ini. Dan iya dan acara apalagi acaranya itu acara besar, itu kan pasti banyak pihak yang terlibat. Kita harus harus ngomongin soal keamanannya. Kita Mhm. harus ke apa namanya, Polres dulu, Mhm. izinnya bagaimana gitu kan. Jadi kadang tuh bukan kadang, sudah pasti ketika acara besar di Kota Mhm. Blitar itu harus ada audiensi terlebih dahulu. Jadi kita rapat besar dengan segala sektor di Kota Blitar, mulai dari kesehatannya, mulai dari apa namanya, keamanannya gitu Mhm. kan. Semuanya kita ajak untuk berdiskusi bagaimana acara ini bisa berjalan. Nah, gitu. Jadi tantangannya tuh ada di situ. Kadang kan ada banyak yang kurang setuju dengan seperti ini. Nah, itu Mhm. tantangannya ada di situ. Itulah sebabnya saya sebenarnya lebih nyaman untuk menghandle acara wedding aja. Dan rencananya memang ke depannya saya mungkin akan lebih fokus ke wedding sih Fokus ke habis ini. wedding aja Ya. ya, ya. Tadi kan ngomongin soal klien ya Kak Willy Mhm. ya. Kak Willy kan udah 10 tahun pasti udah macam-macam kliennya. Dari Mmm. kita bedain jadi dua dari dengan yang pemerintah sama Mhm. non pemerintah. Mhm mhm mhm. Kak Willy ngerasain nggak perbedaan treatment antara acara Mhm yang di yang kliennya pemerintah mhm sama yang non pemerintah? mhm. Treatment dari kliennya? Iya, Oh treatment iya. kepada kliennya dari IO ke kliennya. Oh kalau treatment saya ke klien tidak ada perbedaan, Mhm. tidak ada perbedaan. Mhm. Tapi memang, keadaannya berbeda ya. Kita ke pemerintah itu tadi, administratifnya banyak sekali yang Mmm. harus Mhm. kita selesaikan. Tapi kalau non pemerintah itu cukup ringkas gitu kan, ya kan, cukup ringkas. Kalau non pemerintah ya hanya, eee, konsepnya bagaimana, disetujui, saya presentasikan ke pimpinan dan lain sebagainya gitu Mhm. kan, Mhm. deal, kita go gitu. Oh, Kalau gitu. pemerintah itu kan ada, saya membuat konsep ternyata akan kepentok di anggarannya tidak cukup. Jadi Mmm. harus mereka ulang lagi, gitu kan. Terus apa namanya, harus ada beberapa permintaan karena acara-acara di Kota Blitar itu kan ada ininya ya, ada detail khususnya. Acaranya harus seperti ini, goals-nya seperti ini, gitu kan. Terus kemudian
apa namanya, yang harus muncul adalah items belanja ini Oh gitu gitu, kan. heeh. Nah, itu ada batasan-batasan yang memang kita tidak bisa langgar untuk di pemerintah gitu. Jadi Oh, kita tidak seleluasa untuk melayani swasta mhm mhm gitu. mhm. Tapi kalau treatment saya ke mereka for all itu sama, Iya iya, sama. berarti, perbedaannya ada di request-nya klien Request-nya, ya? request-nya, Kalau yang di request-nya. pemerintah tuh lebih detail Heeh, dan lebih detail dan ada realnya itu lebih lebih rigid ya Mbak. Artinya, oh ini harus ada ininya ya Mbak. Terakhir acara itu bahkan gini, Mbak William ini besok harus ada items rigging-nya ya. apa itu item staging itu? Rigging itu adalah besi yang kita gunakan untuk di panggung, Oke, gitu kan. heeh, Padahal acara itu ada di indoor, oke. ya kan, gitu kan, ada di indoor. Jadi saya harus berpikir ini kita pakai riggingnya di mana? Karena di dalam anggaran mereka, detail anggarannya harus muncul kata itu, gitu. Oh gitu. Ya, Tapi tetap terpakai akhirnya? ya akhirnya saya harus berpikir, oh rigging ini bisa kita pasang sebagai item penyangga lighting di depan, di dalam ruangan, gitu. Muncul kan itu akhirnya item rigging di Iya situ. iya iya iya, Sebagai konstruksi lightingnya itu kita pakai rigging. oke. Walaupun kita nggak pakai panggung seperti kita di outdoor. Kalau ngomongin konsep, Mm-mm. itu tuh biasanya klien itu yang mereka udah punya gambaran nih, kayak, Mm-mm. "Mbak, nanti kita konsepnya mau kayak gini kayak gini kayak gini," terus Mm-mm. akhirnya Kak Willy dan tim yang ngatur gitu, maksudnya menyediakan gitu. Mm-mm. Atau ada nggak klien itu yang cuman, "Mbak, kita maunya bikin ini ya, bikin acara buat hari jadi Kota Blitar ya," gitu. Mm-mm. Terus akhirnya semuanya dipasrahin ke Kak Willy gitu? Itu juga macam-macam ya, permintaan dari klien itu. Ada yang Mbak William, saya sudah punya konsep, artisnya sudah ada, ya kan? Tinggal ini enaknya jalannya acara bagaimana? Itu ada. Ada yang sama sekali dari nol, benar-benar from the scratch ya. eh ini acara Hari Jadi Kota Blitar itu enaknya bagaimana? Contohnya ya Hari Jadi Kota Blitar itu deh, ya kan? Itu benar-benar whole event. Jadi dari artisnya, dari konsepnya, bentuk panggungnya akan seperti apa, itu semuanya dari nol. Tapi Kak Willy sendiri lebih prefer yang mana? Lebih suka nge-handle Lebih acara yang suka yang gimana? dari nol, Oh gitu, karena karena kita lebih leluasa. iya iya, benar-benar. Karena lebih leluasa, intinya kita tuh kalau berpikir tidak ada batasan, akhirnya kan lebih kreatif ya. Nah, itu. Jadi Lebih suka yang seperti itu. terus tapi dari mereka tetap kayak memberi, misalkan kan kita udah bikin ya konsepnya dari A sampai Z, terus dari mereka tuh tetap ada, "Mbak, nggak cocok nih, ini maunya kayak gini, ini kayak gini," gitu. Sering? Eh, Kadang kalau sudah dari nol itu permintaan seperti itu nggak ada ya, nggak ada. Kecuali memang urgent sekali ya, maksudnya memang ada kebutuhan. Mbak Bilan ini ternyata mendadak harus ada item pagar di sebelah sini ya, minta tolong nanti ditambahkan. Oh ya, itu bisa. Jadi permintaan yang disuruh merubah waktu hari H itu nggak ada, karena sudah pasti ketika konsep itu berjalan, saya akan presentasikan dulu, disetujui banyak pihak, gitu kan, karena kan kita akan bikin ada yang stage plan, ada event plan, segala macam plannya itu kita presentasikan, disetujui, kita waktu waktu mau acara tuh persiapan udah tinggal jalan aja. Oke, berarti setelah presentasi konsep ke klien itu tuh ada perjanjian dari pihaknya Mbak Willy ya? Kalau perjanjian secara tertulis sebenarnya tidak. Tapi ketika itu dipresentasikan dan diketahui banyak pihak, pada akhirnya semua menyetujui dan mengetahui bahwasannya konsepnya dan seperti ini. Dan ketika memang ada masukan ya di hari itu. Tidak di ketika saya udah diriin panggung, acara udah mau mulai disuruh merubah. Tidak ada seperti itu. Saya juga pasti akan nggak mau. Gitu. Karena itu pasti akan ribet. Oke oke, Lebih itu pasti akan ribet gitu kan, karena bayangkan kita harus mengeksekusi perubahan yang signifikan di Hamin jam itu, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi saya lebih ke itu diminimalisir aja deh. stressful ya? Itu stressful gitu. Bener bener bener. Nah, dari semua tantangan yang udah pernah dialami sama Kak Willy, pernah nggak Kak Willy mengalami kegagalan dalam menghandle acara? Gagalnya yang gimana dulu nih? Ya, Contoh. misalkan Contoh. ada yang nggak sesuai plan gitu, kayak misalkan gue starnya nggak jadi dateng, atau kalau klien tiba-tiba minta tadi kan udah nggak bisa ya, atau misalkan cuacanya tiba-tiba, oh kok hujan gitu,
Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Acara yang kita anggap gagal, sebenarnya kalau misalnya gagal yang se-ekstrem itu sebenarnya belum pernah sih, Mbak, gitu Mmm, ya. Gagal sampai ke, wah ini acara tiba-tiba gestarnya nggak mau datang, ininya nggak mau mhm datang, gitu enggak. Tapi kalau acara tidak sesuai dengan rencana saya, ada. mhm. Oh gitu. Tidak sesuai dengan rencana tuh contoh misal, molornya terlalu panjang. Contoh misal ini mau dimulai tapi hujan dulu, gitu. Itu ada, gitu. Tapi kalau yang acara se-ekstrem itu alhamdulillahnya masih belum pernah ya, Mhm belum mhm pernah, mhm. gitu. Kalau hujan pun, ya saya masih yang minta tolong pawang gitu ya, itu masih ada lah Iya saya iya. kayak gitu, gitu. Apa ya Mbak, kalau misalnya gagal alhamdulillah masih belum pernah ya, ada yang Mhm mhm se-ekstrem itu belum pernah. mhm. Berarti Kak Willy itu kalau dalam bikin rencana, Mhm, itu nggak cuman bikin satu plan ya berarti ya? iya, eee, kalau jadi begini, ada acara yang saya berani nekat, contoh, panggung saya bikin terbuka, kalau hujan, hujanlah, Oh gitu, dari kliennya nggak apa-apa? nggak apa-apa gitu. Tapi Oke. saya udah ada backup, ini nanti saya pawang, item-item perlengkapan sudah diselamatkan, artinya sudah ada covernya segala macam. Mhm Contoh ya, balik lagi Hari Jadi Kota Blitar, itu mhm. ada panggung stage depan itu yang terbuka, dan Oke. itu digunakan untuk show. Kalau hujan, habislah itu. Mhm Tapi mhm. alhamdulillahnya tidak. Jadi memang harus sedetail saya mencari tahu ini besok BMKG bagaimana, itu juga saya lihat di situ, Mhm gitu mhm. kan. Oh ya ini berani deh. Dan feeling sih, feeling itu juga memegang peran yang cukup ini kalau di saya. Ini besok kalau dengan konsep seperti ini jalan. Oke, nggak apa-apa. Saya pernah anyway ada acara di Perpus Bung Karno waktu itu Mhm. Lokaraya Festival Oh ya. ya. Itu kan juga terbuka. Ya nekat. Tidak ada plan. Ketika hujan bagaimana? Ketika hujan, hujanlah. Bagaimana show-nya jalan dengan hujan. Waktu itu saya sudah pikirkan gitu. Tapi akhirnya hujan nggak? Tidak. Oh nggak, alhamdulillahnya nggak hujan. Iya, karena ketika yang saya pikirkan bukan plan untuk hujan akhirnya bagaimana, tapi untuk ketika itu hujan ini akan semakin keren sebenarnya. Mmm. Bayangkan kita fashion show di bawah hujan. Minusnya adalah yaitu penonton paling pergi. Ya sudahlah tidak apa-apa. Saya sudah ada titik kadang tuh sepasrah itu ya Mhm gitu. mhm. Ketika untuk menghadapi. Jadi plannya sudah bukan lagi ini nanti kalau misalnya hujan saya harus pasang apa gitu kan. Mhm. Tapi kalau hujan ya sudahlah, nantinya kita akan membangun narasi seperti apa ketika itu hujan. Lebih ke itu plannya. Mmm. Jadi agak saya rubah ya Mhm soal plan. mhm. Walaupun sebenarnya ada beberapa case event, contoh di wedding ya. Oke, kalau di wedding itu kan cukup apa namanya membawa momen seseorang gitu kan. Mhm Dan itu saya mhm. harus lebih berhati-hati. Karena hanya satu kali seumur hidup dan tidak bisa diulang, Iya iya, gitu kan. bener bener. Kalau misalnya acara-acara yang lain mungkin bisa diulang tahun depan, gitu kan, Mmm, mhm. diperbaiki. Tapi kalau acara itu jadi kalau misalnya wedding, ini tidak bisa nih di outdoor, Mhm. karena ini, nanti akan hujan dan lain sebagainya. Kita harus nekat pasang tenda, pasang ini, lebih 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 detail lah untuk persiapan plannya. Harus ada ininya, harus payungnya, harus berapa banyak, kru harus standby di titik ini, itu ada. Oke. Mhm, Tapi, kalau dalam membuat sebuah acara, mhm, itu apakah harus ada kliennya atau bisa nggak I.O itu kayak, "Ah, tiba-tiba pengen bikin acara ini nih." mmm, bisa Oh, bisa aja? bisa. Heeh. Yang saya ceritakan tadi, yang saya pernah bikin acara di perpustakaan, di Mhm amphitheater mhm itu bukan atas dasar apa-apa, mhm. itu atas dasar, eee, saya waktu itu belum berani ngeklaim saya sebagai event walaupun dari sekarang sampai sekarang ya, saya nggak berani ngeklaim saya sebagai event organizer gitu kan. Karena ya itu tadi Kenapa? persepsi event organizer macam-macam. Saya lebih Mmm, seneng dikenal William sebagai, "Oh William tuh dosen," daripada oke. William seorang event organizer Mhm mhm. gitu. Anyway ya. Nah, eee, tadi balik lagi ya ke pertanyaannya Mbak, apa namanya, bisa nggak itu kita tanpa ada Iya, kliennya tanpa gitu ada kan? kliennya. Bisa gitu. Oke. Waktu acara yang Lokaraya Festival itu, eee, berawal dari kita nih teman-teman, Mhm saya punya teman-teman yang kadang kan kita ada teman nongkrong gitu-gitu ya, mhm dan kebetulan rumah saya itu banyak dikunjungi orang, mhm. tempat titik tikum lah ya, titik kumpulnya Jadi teman-teman. base camp. Nah, Mhm ngobrol-ngobrol, kayaknya seru deh bikin ini. mhm. Ya udah yuk, ya udah bikin aja. Tiba-tiba bikin aja. Mhm. Tapi harus ada momen tertentu kayak misalkan, "Oh, ini habis ini ulang tahunnya Bung Karno nih," atau haulnya Bung Karno. Mmm.
Enggak juga. Enggak juga Enggak ya? juga. Heeh. Karena kadang kalau kita event inisiatif apalagi kolektifan dengan teman-teman ya, kalau Mhm, digitukan kadang enggak harus menentukan banyak ini kan. mhm, Tapi akhirnya kita bikin rencana, enaknya teman-teman semuanya pada free di tanggal ini, oh tanggal ini tuh pas ya, itu adalah, waktu itu tuh bulan Oktober kalau nggak salah. Itu bertepatan dengan Hari Kopi Internasional, terus ada Hari Batik, hari apa, nah itu mhm, bisa, mhm, mhm, gitu. oke. Oh, oke. Eh, berarti bisa ya, tadi nggak harus ada Bisa, kliennya bisa ya? banget, Hah, bisa banget, bisa banget. oke. Nah, terus Kak, biasanya itu kalau klien yang dia itu menyerahkan semua konsepnya itu ke Kak Willy ya, Mhm, mulai dari ini mau temanya apa, acaranya gimana, itu biasanya Kak Willy itu dalam menentukan tema, mhm. itu apa aja pertimbangannya? Tema, nah ini menentukan tema ini, pertimbangan. Sebentar Mbak, itu berarti contohnya gimana? Karena event yang kita misalnya nih, saya diminta untuk meng-handle, mmm, tadi hari jadi. Mhm. Terus mereka itu kayak, ya udah terserah Kak Willy aja, nanti Iya, acaranya tuh dibikin temanya tuh kayak gimana gitu. Nah iya Kak itu, Willy tuh mhm, pasti punya kan beberapa plan kan, mhm, mhm, ini acaranya mau dibikin kayak gini kayak gini kayak gini. mhm. Tapi akhirnya memilih satu dari beberapa ide yang ada itu apa Riset aja riset pertimbangannya? riset Oh dulu, dari riset riset, dulu. heeh, Jadi, ini apa ya, yang cari masukan banyak, brainstorm dulu mhm, mhm, dengan tim, terus riset. Kalau di Blitar misalnya itu ya, Blitar tuh kayak gimana ya dulu, apa yang harus diangkat waktu itu, gitu kan. mhm. Jadi, pertimbangannya apa, pertimbangannya saya harus riset dulu, Oh gitu. gitu Harus ya, cari tahu dulu story behind tuh kayak gimana. Ada cerita apa sebelumnya dan lain sebagainya yang bisa kita angkat lagi, gitu. mhm, Makanya waktu acara hari jadi ya contohnya ya, balik lagi ya karena ini tadi mungkin mhm, mungkin mhm. ngomongin itu, yang saya angkat waktu itu kemarin adalah kita kembali lagi untuk menyanyikan lagu, eee Mars Kota Blitar, yang itu belum pernah, udah lama sekali tidak dinyanyikan. Jadi sebagai opening-nya kita ada marching band, ada kolaborasi dengan paduan suara dan lain sebagainya, kita nyanyikan dulu bersama-sama sebagai bentuk kolaborasi, itu dinyanyikan kembali. Itu by riset juga, oh ternyata ini keren banget ini kalau di ini, dan belum pernah ada waktu itu marching band naik ke atas panggung, gitu. Tapi itu memorable Mhm, banget ya, kayak iya, memanggil kembali kota iya, Blitar mhm, zaman dulu ya. mhm, mhm, Heeh. mhm, Terus caranya mendevelopment ide dari kita kayaknya udah menentukan tema nih. mhm, mhm. Nah, terus udah bikin idenya kayak gimana? Cara mendevelopment si ide ini tadi jadi konsep sampai akhirnya terrealisasi itu gimana? Mmm, begini, untuk, balik lagi ya, untuk acara yang saya hadapi di Kota Blitar ini, untuk Mm-mm. mendevelop ide itu karena beberapa ada batasan-batasan yang harus ditentukan, itu saya kurang kurang bisa gila. Gimana maksudnya? Maksudnya karena, tadi, ada permintaan, "Mbak William ini besok harus seperti ini ya, harus begini ya." Ada 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 yang ada permintaan ini ya, gitu. Tapi Hmm, kalau misalnya di wedding, itu saya bisa cukup ekstrim, sebebas mungkin heeh, ya. untuk memberikan idenya. Nah ini kita coba untuk beralih ke wedding ya. Mm-mm. Kalau wedding, ngomongin untuk Mbak William ini saya dibuatkan konsep wedding ya, gitu. Itu saya bisa kayak harus ngobrol berjam-jam dulu segala macam, kliennya seperti ini gitu. Oke, kita highlight di acara temu mantennya, Mm-mm. tradisionalnya gitu kan. Terus konsep nikahnya, udah deh kita nikah di KUA tapi itu terkonsep gitu. Karena untuk ngomongin konsep ya, apalagi Mm-mm. kita ambil contoh sekarang, biar nggak bosen ya tadi ya, Mm-mm. acara pernikahan. Konsep menikah itu kan nggak melulu harus yang pakai dandanan, pakai jarik segala macam, enggak. Mm-mm. Ketika kita nikah pakai jeans denim ke KUA itu juga sebuah konsep. Terus berangkatnya pakai Vespa itu kan konsep gitu. Nah, Mm-mm. kalau di acara, wedding Mm-mm. saya bisa seugal-ugalan itu. Iya, 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 iya. Gitu untuk mengkonsep ini bagusnya seperti ini. Terus contoh kalau misalnya, bikin konsep untuk prewedding gitu ya, Mm-mm. nggak usah di-direct. Prewedding yang baik itu tidak di-direct, Tidak ada directnya maksudnya nggak usah nggak diatur usah di diatur, konsep ya. sedemikian rupa gitu. Karena prewedding itu adalah untuk mengambil cerita sebenarnya sebelum menikah tuh Oh. bagaimana. Prewedding kan gitu kan. Nah, itu saya bisa bisa idenya bisa lebih kreatif lah. Ininya begitu. Ada kemarin itu klien saya yang minta preweddingnya itu di-record mul eee,
kayak kita bikin acara behind the scene. Udah gitu aja. Jadi perjalanan segala macam ngobrol udah clip on, kamera di mana-mana, ya udah kayak paparazzi. Tapi hasilnya itu lebih meaningful ternyata gitu. Dan hari ini kayaknya saya lebih mengarahkan untuk klien-klien wedding itu lebih ke yang begitu. Supaya nanti bisa untuk diceritakan itu lebih bisa mengena ke anak. Karena detail ke oh ini kemarin bude lagi gini ya, nah itu bisa. Terus kalau yang itu untuk pemerintahan itu gimana? Untuk apanya? Proses mendevelopment dari sebuah ide, konsep sampai realisasinya. Oke, yang pertama akhirnya kalau pemerintah karena case-nya mungkin agak berbeda ya, saya tidak bisa seugal-ugalan itu. Jadi saya memang harus tanya dulu, ini apa yang harus saya munculkan di situ. Ada pertanyaan itu dulu. Mbak William, ini besok harus begini, yang harus itu apa? Ya kan? Dan saya bisa mengembangkan yang tidak harus. Ya kan? Yang tidak harus itu kan berarti sebuah kebebasan saya di situ. Oh, berarti yang harus ini yang tidak harus adalah panggungnya. Oke. Akhirnya kemarin salah satu yang cukup ini kan walaupun saya tidak involve langsung ya gitu kan, secara administratif saya yang bertanda tangan, tapi yang di lapangan teman-teman kopi acara Soekarno Coffee Fest ya kan. Tapi di situ ada tim yang bersama-sama dengan kita itu juga ada di situ. Panggungnya dibebaskan, akhirnya panggungnya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Panggungnya teman-teman kopi itu kan, halo teman-teman kopi ya. Itu kan cukup berbeda ya di situ. Ya stand-standnya ya maksudnya ya. Ya. Kemarin aku juga datang cuman hari terakhir sih Ya, gitu. Terus itu, jadi yang wajib dulu apa, yang tidak wajib itu merupakan sebuah kebebasan yang kita leluasakan, gitu kan. Dan akhirnya kita plan-plan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu bagaimana yang kita persiapkan, ya kan. Selesai dari situ kita sudah punya backup plan-nya, kita presentasikan. Gitu. Jadi cukup ada beberapa step dulu. Yang harus apa, yang harus ini kita kolaborasikan dengan yang tidak harus. Nah, yang tidak harus tadi itu saya riset dulu. Oh, enaknya begini, brainstorm dengan teman-teman, di-match-kan, klop, kemungkinan yang terjadi apa, resiko yang akan muncul apa, kita ada langkah mitigasinya, presentasi. Gitu. Gitu. Dan banyak pihak ya, kalau lagi-lagi ya, banyak pihak yang terlibat kalau acara-acara pemerintah. Akhirnya harus dipresentasikan, semua harus tahu. Lebih banyak yang dari pemerintah atau non pemerintah pihaknya, bukan wedding organizer, sama-sama acara, sama-sama festival, tapi lebih banyak mana pihak yang terlibat? Sejauh ini masih yang pemerintah. Masih ya, Kebetulan ya, pemerintah kebetulan. Oke. Terus misalkan ada case kayak gini nih Kak, misalkan ya dari gue star gitu, ada yang lagi naik daun nih sekarang, lagi digandrungi sama anak-anak muda termasuk yang di Blitar. Terus Kak Willy nyaranin nih ke kliennya, kita ngundang dia aja gitu karena dia lagi naik daun, otomatis nanti audiensnya tinggi yang datang. Tapi dari mereka itu ternyata udah nyiapin sendiri ininya, gue starnya. Itu kalau case yang kayak gitu, Kak Willy akan menitik beratkan yang mana? Nitik beratkan maunya klien. Oh gitu. Jadi bukan ini ya, bukan mengikuti audiens tapi tetap mengikuti Iya, klien ya. karena saya bekerja sebagai profesional, saya ikut yang bayar saya. Gitu. Karena sebenarnya yang akan bertanggung jawab semuanya adalah nanti yang bayar saya. Gitu kan, dalam acara. Oke, berarti IO itu nggak bisa disalahkan. Ini misalkan, oh ini kok festivalnya yang datang sedikit gitu. Ya, pada akhirnya yang akan mendapatkan omongan seperti itu adalah IO-nya. Tapi saya juga tidak bisa meninggalkan request dari klien, kan begitu. Jadi saya harus ngikutin klien itu maunya gimana. Kecuali acara itu acara yang kita tanpa klien. Acara memang pure acara saya. Oh, oke. Saya juga sebagai kliennya. Saya sebagai kliennya saya sendiri, gitu kan. Itu saya bisa bebas. Gitu. Lebih enak yang kayak gitu ya. Mau ngundang siapa? Mau ngundang siapa saja boleh. Juga. Tapi Kak Willy juga ini ngurusin sponsorship juga. Beberapa. Oh, beberapa. Beberapa ada yang memang ini sekaligus sponsornya Mbak Willy yang kontak. Ya, oke. Oh gitu. Kontak aja atau termasuk yang Dealing. cari? Cari enggak, tapi sudah ada beberapa referensi yang bisa saya hubungi. Saya tinggal kontak sana, oke, administrasi kita selesaikan. Oh, berarti belum pernah ada case yang Mbak Willy benar-benar kayak siapa ya ini sponsornya, aku mau menggait siapa gitu? Belum. Sejauh ini masih Belum. Karena itu cukup ribet ya. Jadi kalau saya mau untuk handle sponsor adalah sponsornya yang sudah pasti. Contoh tahun sebelumnya itu sudah pernah
gitu kan. Oke, tahun ini saya akan approach lagi, Mhm. saya akan kontak lagi, dealing dengan saya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi ini nggak sih Kak, ada pengaruhnya nggak? Misalkan Kak Willy kontak sama sponsorship yang A ya, terus dari mereka tuh ada request bilang, aku maunya gue starnya si X ya gitu, karena dia brand ambassadornya aku gitu misalnya. Mhm. Ada nggak case-case yang kayak Nggak, gitu? Oh nggak ada nggak ya? ada. Nggak Belum. saling terkait ya berarti? Iya, nggak. Hmm, oke Kak Willy. Terus aku mau ngomongin kasus yang itu ya kayak festival yang tahun 2023 yang katanya Dewa 19 itu mau konser Hmm. di Blitar, Hmm, hmm, hmm. tapi ternyata nggak jadi. Hmm, hmm. Padahal itu kan acaranya kan udah disebarluaskan Ya, ya. Gimana tanggapan Kak Willy sebagai seorang IO untuk acara-acara yang gagal kayak gitu? itu tahun 2023 ya? Kalau nggak salah 2023. Oh, oke. Eh, itu cukup disayangkan, tapi sebenarnya acara-acara di Blitar itu, ya itu tadi. Mungkin saya ngomongin saya sebagai IO dulu ya. Saya pasti yakin dia sebagai penyelenggara, sebagai IO juga pasti akan sangat pusing. Karena gagal konser itu bisa jadi dari izinnya belum lengkap. Kadang yang sering terjadi itu izinnya belum lengkap. Terus kalau enggak mungkin ada kendala payment dan lain sebagainya gitu kan, ke artis yang akhirnya mungkin jadi di kontrak itu ada jangka waktu berapa lama itu harus dibayarkan full, kalau enggak artis nggak datang. Ada klausul yang seperti itu. Jadi itu yang juga bisa menyebabkan mereka tidak datang gitu kan. Dan event organizer kan tidak mungkin ya menceritakan alasan kegagalannya itu karena apa, ya kan. Yang terjadi adalah publik akan menerka-nerka. Ah ini pasti gagalnya karena nggak kuat bayar nih IO-nya. Ah ini nggak jadi karena izinnya, karena apa gitu. Kalau misalnya saya berdiri event organizer tuh pasti akan melakukan hal sebaik mungkin sebenarnya untuk kita bisa mendatangkan, kita nggak mau gagal lah gitu kan. Iya, iya Tapi benar-benar. kadang ada sesuatu faktor X yang itu terjadi gitu kan, tiba-tiba ya kan, oh tiba-tiba ini izinnya dicabut atau apa, itu kan benar-benar di luar kendali kita. Iya, iya. Tiba-tiba kondisi kurang oke, akhirnya kita harus gagalkan. Kemarin kan karena adanya kondisi politik yang kurang oke, kemarin ada demo dan lain sebagainya, kan banyak ada beberapa event yang akhirnya digagal, Dibatalkan. dibatalkan. Nah itu. Nah kalau balik lagi ke case Dewa 19, jujur waktu itu saya juga saya dengar kalau itu gagal, ya kan acaranya ada di 511 kan waktu itu. Tapi waktu itu saya juga tidak mencari tahu bentuk kegagalannya karena apa. Karena mungkin waktu itu adalah saya cukup empati ya. IO pasti akan sangat pusing. Apapun bentuk kegagalannya dia pasti akan melakukan hal yang terbaik gitu kan. Dan publik pasti akan wah nggak setuju ini nggak di refund segala macam. Walaupun saya sampai hari ini nggak tahu itu di refund atau enggak gitu kan. Jadi kalau tanggapan saya soal itu acaranya memang sesulit itu Mbak, menghandle acara sesulit itu. Dramanya pasti ada aja, pasti ada aja. Dan yang harus dihadapi adalah teriakan-teriakan dari publik itu sendiri gitu. Dan publik pun juga tidak bisa kita bendung, bagaimana gitu kan. Iya, iya, iya. Nggak bisa Yang dikontrol. contoh case lain ya, yang saya cukup apresiasi adalah kemarin yang dilakukan Ucup Pesta Pora, gitu kan. Begitu dia ada ketahuan kalau Freeport itu ada aliran dana ke Pesta Pora, langsung dia kan bersuara. Itu cukup harus diapresiasi gitu kan. Langsung di-cut ininya, semua akhirnya mengambil sikap dan lain sebagainya, cepat dan dipublikasikan gitu. Jika misalnya kita berani mengambil resiko, alangkah lebih baik ketika ada case gagal acara dan lain sebagainya langsung dipublikasikan. Gagalnya karena ini dan saya siap menanggung konsekuensinya. Lebih baik seperti itu. Terbuka ya. Terbuka. Jadi orang tidak menerka-nerka. Gitu. Benar. Ya sudah gagal. Resiko itu pasti ada. Kalau ngomongin tentang izin tadi ya, tadi kan ada salah satu penyebab cara batal itu kan karena izin. Itu tuh emang nggak diurus terlebih dahulu kah atau baru kalau izinnya udah keluar langsung kita fix buka acara nih gitu? Sejauh yang pernah saya hadapi, izin itu pasti harus diurus bukan di awal, tapi kalau saya lebih ke paralel ya. Konsep jalan, izin juga jalan gitu. Oh barengan jadi Berbarengan. bukan izin dulu ya? Berbarengan. Karena yang pernah saya hadapi berbarengan karena sempitnya durasi waktu ini tadi gitu kan. Tapi harusnya dengan acara-acara besar ya kan, itu izin itu sebenarnya udah harus ngantongin dulu baru berani gitu. Tapi kita tidak tahu Mbak di lapangan itu ada apa dan lain sebagainya, ada mungkin pihak yang tidak setuju, kadang kan ada seperti itu. Akhirnya
protes, menolak dan sebagainya, akhirnya izin dicabut. Dan itu tiba-tiba kan ada seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, Tapi ada juga nggak sih Mbak, kan case yang mohon maaf ya, mm. yang promotornya tuh lari gitu, Ah, atau mm. pendiri acaranya lari, itu gimana? Kita kan sebagai penonton kan juga ya kecewa, terus kita Itu juga juga jadi faktor sih selain tadi ya, selain yang sebutkan. Itu nggak etis sih tapi ya. mm-mm. Itu tidak etis ya. Saya juga tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran mereka kok sampai acara mengecewakan berapa ribu orang gitu kan. Saya lebih ke nggak bisa komentar ya, karena saya juga nggak kuat mikir kok bisa kepikiran untuk lari itu karena apa gitu kan. Apakah mungkin dia nggak berani bertanggung jawab? Mungkin ada satu kesalahan gitu, terus dia nggak berani bertanggung Mungkin jawab gitu. mungkin. Oke, tapi bisa nggak sih Mbak, kita sebagai penonton nih misalkan kayak mau nonton konser yang diadain sama promotor ini gitu, ada tipsnya nggak buat kita tuh kayak mencari tahu dulu gitu, kira-kira ini nih si penyelenggaranya itu dia amanah atau enggak gitu, jadi biar nggak ketipu, apalagi kalau harga tiketnya Mahal ya. lumayan mahal. Oke. Biasanya itu di kota-kota gede ya. Heeh. Itu kadang cari tahu aja ini penyelenggaranya siapa, track recordnya bagaimana. Oh gitu, biasa ada mereka tuh publikasinya kemana sih Mbak kalau Biasa event kan kalau organizer event ini? seperti itu dia publikasinya kadang ada yang tidak mempublish ya. Dan itu memang harus by orang dalam yang tahu sebenarnya siapa yang penyelenggara. Tapi biasanya kan mereka bikin official account event sendiri di Instagram. Nah, situ kadang tuh terpublish dia ini penyelenggaranya siapa dan lain sebagainya. Gitu. Oke, oke, Jadi berarti kita bisa ini yang nyelenggarain ini pasti gini gitu. Polanya penyelenggara itu ada ciri khasnya sendiri kadang tuh. Kalau penyelenggaranya tuh event organisasinya ini pasti gini nih acaranya. oh gitu, setiap IO berarti punya patternnya Punya sendiri-sendiri? patternnya sendiri. Oh gitu, kalau yang IO-nya Mbak Willy? Patternnya. Iya, boleh diceritain nggak? eh saya apa ya? Saya juga nggak ngerti ya patternnya ini karena sebuah ketidaksengajaan ya. Jadi kalau misalnya saya yang selama ini saya harus patternnya saya harus berusaha berkomunikasi dengan semua pihak. Oke, Semua oke. pihak harus saya ajak komunikasi. Jadi apa namanya, dari Polres itu saya harus datang sendiri dan harus saya yang datang. Ini untuk acara yang kemarin ya, Ya Bertanda apa aja harus saya datang sendiri, Oh, Pak saya minta izin begini 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 begini. Itu semuanya harus saya sendiri yang menghadapi. Gitu. oke, oke. Pattern berbedaan saya ya. Jadi acara saya itu lebih, saya pengen acara saya nih yang pengen saya ya, itu lebih well prepare gitu. Artinya semuanya jadwal loading pun untuk persiapan itu harus terschedule. Ini Hamin sekian sudah harus naik sampai segini. Ini udah harus naik segini. Hari day min sekian saya udah harus sampai di sini gitu. Jadi detail itu yang saya pikirkan menurut saya. Jadi orang itu, ini yang lucu hari ini. Gladi bersih itu hari ini dinikmatin oleh publik. Dan itu yang saya tangkap. Gladi bersih dinikmati oleh publik. Iya. Bukannya itu jadi kayak semacam teaser gitu ya? Akhirnya jadi mereka udah tahu Dinikmati. duluan gitu. Iya. Kemarin hari jadi, lagi-lagi hari jadi, ada gladi bersihnya yang nonton banyak. Dan itu memang sudah saya rencanakan. Memang saya bikin gitu. Sehingga jadwal loading saya lamain. Persiapan di panggung itu memang harus lama. Karena akhirnya kan, besok ini ada ini loh. Ini, Oh, mereka kemarin saya udah lihat ininya. udah nangkep Jadi euforia pengen dulu. lihat. Nah, Oke, oke, oke. itu berawal dari mana? Dari Mas Denny Caknan. Kenapa tuh? Ketika cek sound, Hah? yang nonton banyak. Cek sound aja loh, belum ada Denny Caknannya. Jadi dari vibe itu sebenarnya. Akhirnya sekarang jadi Sampai kemarin kan tren. lagu ceksnya Denny Caknan itu FYP di TikTok. Oh iya? Pernah ada momen gitu, iya. Oh ya ampun, keren banget, itu dari unsur ketidaksengajaan. Dari unsur ketidaksengajaan, tapi itu saya masukkan ke dalam pattern akhirnya. Menarik, itu menarik banget Kak Willy. Kak Willy selama ini dalam menghandle sebuah acara ya, itu tuh berarti Kak Willy harus memastikan semuanya itu udah ready, udah oke, itu Kak Willy sendiri atau oke aku percayain ke tim aku. Nah, ya. Ngomongin tim ini sekarang. Ngomongin tim. Kebetulan saya tidak bisa sendiri tim itu. Jadi saya di dalam di dalam kegiatan yang kita sebut dengan event organizer ini, lagi-lagi ya, saya kayak saya ini seorang IO itu kayaknya kok berat banget gitu loh saya. IO loh, hebat loh Kak Willy. Itu saya sama suami. Oke. Jadi pembagiannya adalah suami itu ngurusin soal stage plan-nya. Stage
plan, semua perlengkapan fisiknya itu semuanya suami. Saya itu ngurusin show. Performanya. Ya, artisnya, ini nanti penataannya akan seperti apa dan lain sebagainya. Itu saya yang ngurusin. MC-nya siapa dan sebagainya, itu saya yang ngurusin. Administrasi akhirnya kita bikin ada sendiri gitu. Jadi kolaborasinya begitu, karena saya nggak bisa sendiri. Nah, untuk memastikan akhirnya ya karena itu ya karena suami saya, akhirnya saya percaya ke dia gitu kan. Dan dia mungkin yang memang lebih paham terkait detail-detail itu. Saya percaya itu, saya pasrahkan semuanya di situ. Untuk yang soal segi fisik acara. Kalau yang soal show, ya saya sendiri yang harus pastikan. Harus brief secara clear ke kru, job desk, apa, menit sekian kamu harus bagaimana, segala macam. Itu Kak Willy sendiri. Baik sampai ke bagian sponsorship, terus habis itu nanti misalkan ada merchandise, pokoknya semuanya dari A sampai Z itu Iya. Kak Willy yang memastikan ya. Kalau yang itu ya show-nya itu saya. Gitu. Sekarang udah ada berapa timnya Kak? Nah, ini lucu juga nih. Kenapa? Jujur nih ya, saya jujur buka ini di publik. Inilah kenapa Mbak sebenarnya saya jadi curhat ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini saya curhat di sini. Ini biar semua teman-teman tahu. Kenapa saya memang cukup berat, merasa cukup berat untuk dilabeli sebagai event organizer. Karena memang ini adalah sebuah ketidaksengajaan yang ternyata ini menyenangkan banyak orang. Satu itu. Dan kedua, memang ini bukan pekerjaan yang ada di dalam checklist ataupun mimpi saya. Akhirnya saya sebut ini sebuah tidak sengaja juga. Dan saya terjebak di sini gitu. Nah, orang-orang yang bersama dengan saya ini itu adalah orang-orang yang sama dengan saya. Semua atas dasar suka. Saya tidak punya pegawai tetap. Yang tetap dengan saya itu kebetulan tim saya, ya kan, yang selalu bersama saya untuk membantu saya di segala macam lini pekerjaan saya gitu kan. Kok ngomongin segala macam lini kayak pekerjaannya banyak banget ya. Enggak. Maksudnya adalah apapun kegiatan saya, dia itu yang tetap gitu. Satu orang saja. Selebihnya itu adalah teman-teman yang memang kita sama-sama sukanya, sama-sama happy-nya ketika bekerja di event. Berarti untuk teman-teman yang lain yang di luar timnya Kak Willy itu statusnya freelance ya? Freelance, semuanya gitu. freelance gitu. Setiap kegiatan berarti nggak selalu diisi dengan orang-orang yang sama? Tidak. Apa ininya? Maksudnya kayak dari 10 orang misalkan, itu yang milih Kak Willy atau mereka ini sendiri? Ada, Kak aku mau ikut dong acara yang ini? Ngobrol. Aku besok mau ada acara ini, kamu mau nggak bantuin di bagian sini? Oh ya nih aku senang banget. Nah itu. Dan saya tidak perlu berpikir pusing karena itu semua teman-teman saya dan saya tahu. Gitu. Kalau untuk yang anak baru misalkan kita kekurangan orang atau justru malah ada yang Kak ini ada teman aku nih dia pengen join gitu, Kak bisa terbuka? Bisa, tapi itu nanti akhirnya mengambil peran yang minor ya. Gitu, bukan peran inti. Peran inti tetap orang-orang sebenarnya berbeda-beda tapi itu aja. Kadang kan misalnya 10 orang ya, 10 orang yang saya ajak. Mungkin waktu itu 3 orang yang hari itu nggak bisa, gitu kan. Tapi kan masih ada 7 orang lainnya yang itu sudah tahu bagaimana kita bekerja di event. Walaupun ini statusnya freelance semuanya, gitu. Nah kalau misalnya ada yang mau ikut, itu nanti pasti akan membantu di bawahnya teman-temanku yang ini. Gitu. Itu nanti Kak Willy tetap ini nggak, tetap apa ya, semacam menyeleksi gitu loh, kayak oh kamu nggak bisa nih di acara yang ini, kamu kurang cocok di acara ini, ntar aja kamu ada yang di sini. Nggak pernah. Untuk anak baru pun yang baru join di dunia nggak pernah itu? Nggak, baru join ayo. Jadi sangat welcome sekali ya. Tapi yang tadi gini, kamu mau belajar ya kan, lihat dulu yang sudah terbiasa ya kan. Sekali memang kelabakan, tapi nanti berikutnya sudah akan tahu patternnya seperti apa. Berarti karakteristik atau mental yang harus dipunya orang yang mau terjun di dunia IO itu apa menurut Kak Willy? Mau belajar. Itu. Mau belajar dan peka. Karena di tim kita ini itu saya sendiri saya itu jarang banget minta tolong. Saya tuh orangnya jarang banget minta tolong kalau enggak memang benar-benar kepentok ya. Tapi akhirnya bagaimana akhirnya saya ikut untuk terjun langsung dan semuanya oh ya ini harus dibantu gitu.
membangun rasa semuanya saling membantu itu yang susah. Inisiatif ya. Kepekaan itu. Apalagi gen sekarang ya, itu kan kepekaannya. Saya di sisi lain yang sebelah saya, William yang sisi lainnya sebagai dosen ini kan juga mengajar Gen Z ya hari ini ya, gitu kan. Itu kan kepekaannya memang ya begitu. Emang terasa perbedaannya Kak Willy? Terasa banget. Kepekaannya kurang. Jadi mau belajar dan peka itu modal utama kita ada di sebuah event. Karena nih kadang nih ya, contoh ya, kenapa harus peka? Kita kadang kalau misalnya kayak pekanya sudah nyala, ini habis ini nih pasti dia butuh bantuan nih, gitu kan. Karena artisnya habis ini pasti akan turun, ya kan. Terus dia harus pegang, harus ngambil mic-nya si artis itu. Kalau dia nggak peka kan, nah itu manner tuh. Kita rasanya langsung lari diambil dan lain sebagainya. Wah ini playernya udah kayaknya capek nih ya, gitu kan. Kita harus lihat, ambilin minum. Nah gitu, peka itu butuh. Jangan sampai minta tolong dulu, gitu. Kalau udah minta tolong tuh kayak, lah lu kemarin kemana aja, tadi kemana aja gitu, kok ini harus minta tolong dulu baru dibantuin gitu. Jadi sebaiknya sebelum minta tolong itu kita udah bantuin dulu gitu. Nah itu peka itu kan Inisiatif ya. kalau semuanya sudah peka itu jalannya kerja itu enak banget. Harus kreatif nggak atau berani gitu? Kreatif itu proses ya, kreatif itu bukan yang wah ini anak kreatif yuk kita hire, enggak. Tapi kreatif itu adalah karena kita terbiasa tahu banyak hal, akhirnya kita bisa bercabang-cabang pikirannya. Nah itu baru bisa muncul kreatif. Kreatif nanti dulu kreatif itu. Tapi kalau sudah mau belajar peka, kreatif akan itu muncul dengan sendirinya gitu. Dari yang semua dijelasin Kak Willy itu kan ya, kalau aku bayangin itu yang terlibat di event organizer itu kan banyak banget ya, kayak mulai dari klien, vendor, terus habis itu gue start sponsorship sampai timnya Kak, tim IO-nya sendiri. Itu gimana caranya Kak Willy untuk berkoordinasi efektif biar kita ini bisa satu suara, terus acaranya tuh bisa jalan lancar gitu. komunikasi ini sekarang ya. Semua yang saya hadapi hari ini lebih mudah karena semuanya sudah kenal, ya kan. Tapi kenal itu kan butuh proses panjang, ya kan. Kenal itu kan nggak 1-2 hari, karena kan dari tahunan akhirnya muncul rasa percaya, ya kan. Ketika kita sudah kenal muncul rasa percaya antara klien, antara vendor dan lain sebagainya, gitu kan. Semua jalannya akan lebih enak. Sudah paham nih kalau Mbak William pasti gini. Kalau vendor ini saya pakai, saya pasti akan begini. Saya menginvestasikan banyak sekali waktu untuk mendengarkan. Itu juga penting. Untuk mendengarkan, oh maunya gini ya, oh maunya ini, oh kalau sama ini akan seperti ini. Nah di situ akhirnya kita berpikir, oh pola baiknya begini yang kita ambil. Berapa lama waktu idealnya sampai bisa terbangun trust yang kayak gitu? Saya nggak bisa ngomongin waktu Mbak, tapi mungkin dari awal saya terjun ke event organizer ini sampai hari ini, saya nggak tahu orang-orang juga percaya atau nggak dengan saya, tapi indikator yang membuat saya yakin adalah ketika besoknya lagi saya minta bantuan kepada teman-teman, saya masih dibantu. Mungkin mereka masih percaya ke saya, mungkin ya, saya nggak tahu, dan saya nggak pernah nanya, masih percaya nggak sih? Enggak, saya nggak pernah nanya. Tapi selama mereka itu mau membantu Kak Willy, mau iya, itu masih percaya mungkin ya sama saya gitu. Dan kita pun juga pada akhirnya juga mempertahankan kepercayaan itu ya, artinya apa yang menjadi hak mereka juga kita harus penuhi dan lain sebagainya. Iya. Ini ada tadi pertanyaan yang kelewat Kak Willy tentang konsep ya. Gimana caranya biar audiens itu bisa nangkep feel dari konsep yang udah kita bangun? Biar mereka itu bisa ngerasain juga gitu, kita bikin konsep A, mereka itu juga bisa ngerasain konsep itu. Ini menarik banget ini pertanyaannya. Karena kadang tuh nggak nyambung ya, kita bikin konsep apa orang nangkepnya seperti apa gitu. Yang hari ini sedang sering dilakukan adalah ketika ada acara itu saya pasti akan menyarankan ke klien untuk membuat satu akun sosial media sendiri. Khusus untuk event itu? Itu penting. Khusus untuk event itu? Khusus untuk event itu. Contoh yang sudah berjalan adalah lagi-lagi saya mengapresiasi ke teman-teman kopi itu setiap acaranya membuat sebuah
account Instagram sendiri gitu kan. Dari situ kita bisa mengkomunikasikan banyak hal, akhirnya nyambung, yang kita konsepkan dengan yang diterima publik itu nyambung. Nah, kalau misalnya tidak ada medianya itu, orang pasti bingung. Jadi kalau ada akunnya itu kayak ada ceritanya sendiri Ada gitu ya? ceritanya, dan apa saja yang nanti akan kita lakukan itu diketahui banyak orang. Oh, besok itu ternyata gestarnya nggak di hari terakhir ya, tapi H-1 terakhir baru datang gestar utamanya. Itu kan by sosial media. Kalau enggak, orang kan cuma menerka-nerka. Kadang gestar konsepnya kan berubah tuh. Kadang gestar tuh kan pasti paling terakhir, tapi ini gestar nggak ditaruh terakhir gitu. Tapi ketika ada media untuk kita berkomunikasi itu yang lebih memudahkan. Itu ngaruh nggak ke audiens, kayak dengan kita seperti ini ke audiens, berarti tahun depan kalau kita bikin acara kayak gini lagi, kira-kira itu mereka mau datang lagi gitu? Iya, ngaruh banget. Akhirnya kan engaging ya. Terus sosial media itu terus dihidupkan walaupun tidak waktu acara, ya kan? Tidak waktu acara terus dihidupkan. Ada mungkin setelah acara itu nanti kita ada roadshow kemana dan lain sebagainya. Nah itu ada kesinambungannya. Orang akhirnya tahun depan kalau misalnya mau nonton, pasti akan ngecek di sosial media ini sudah mau acaranya belum sih gitu. Itu penting banget Mbak hari ini. Kak Willy sendiri kalau biasanya kalau bikin acara itu termasuk ini nggak, kayak apa ya, memproyeksikan, kayak meramalkan kira-kira itu berapa audiensnya yang datang Ya, gitu? ya, Termasuk kayak gitu. ya. Penting ya Kak ya? Penting. itu Seberapa penting. pentingnya? Karena itu ngaruh di sponsor Mbak. Sponsor pasti akan nanya proyeksi. Oh gitu. Iya. Berapa proyeksi yang akan datang? Kan kita ngomongin data akhirnya, buka data. Tahun ini sekian, omset penjualan UMKM sekian, gitu kan. Akhirnya kita berani untuk ngomong ke sponsor, ini kita minta duit sekian, gitu. Ya karena data itu. Yang akan hadir, exposure brand kamu tuh akan segini luas loh ketika kamu nempel di acara kita. So kamu harus bayar sekian ke kita untuk kerja sama sponsorship ini. Jadi kalau misalnya saya menghandle ke sponsorship, itu yang saya omongin, data itu. Dan saya harus bisa memproyeksikan ketika gestar yang datang ini, orang yang hadir akan sekian puluh ribu, itu harus diproyeksikan, semuanya diproyeksikan. Dan itu yang kadang juga saya sampaikan ke tadi saya sebut audiensi, ke pihak-pihak keamanan dan lain segala macam. Besok itu yang akan datang sekian ribu orang. Karena apa? Karena hari sekian artisnya ini sudah bisa memproyeksikan segitu. Selain gestar itu faktor apa aja yang bikin audiensnya itu ini bakalan banyak nih? Sejauh ini pemantik yang paling utama di gestar. Selebihnya konsep mungkin ya, konsep yang berbeda. Lagi-lagi apresiasi ke teman-teman kopi. Gestarnya mungkin bukan gestar nasional, tapi konsepnya oke. Orang akan banyak datang di situ karena hanya untuk pengen santai ngopi di kantor wali kota. Itu kan udah konsep tuh. Kapan lagi tuh kita mau nongkrong lesehan di kantor wali kota? Kan nggak mungkin hari-hari kalau nggak. Nah ya itu. Bener-bener. Ya. Oke. Kak Willy sendiri kalau melihat potensi IO di Kota Blitar itu kayak gimana Kak? Berat nih saya ngomong. Potensi ini apakah arah pertanyaannya nantinya itu ke kira-kira ini profitable atau enggak, gitu-gitu enggak? Ya semacam itu, karena kan kalau kita lihat kan Blitar itu kan enggak segede ini ya, apa Malang atau Kediri gitu. Kalau saya enggak. Saya terjun ya, saya tahu. Pribadi saya ngomong ini kalau pertanyaannya jujur profitable atau enggak, ini enggak. Terus enggak pun ini ada faktor dari saya pribadi. Apakah mungkin karena saya ini orangnya cukup ugal-ugalan dalam mengkonsep sehingga kadang itu kita sering minus di budget dan lain sebagainya? Ada faktor itu. Ada faktor kesalahan dari saya pribadi. Karena saya pengen semuanya totalitas, pengen semuanya senang. Akhirnya budget anggaran itu jadi saya nomor 2 kan, tapi konsep keren atau enggak itu yang nomor 1 gitu kan. Akhirnya mungkin saya merelakan untuk tidak profit gitu kan, sehingga saya berani berbicara di sini. Apa tadi pertanyaan Mbak, gimana prospek kedepannya? Iya. Untuk saya pribadi ini tidak prospek.
untuk saya pribadi. Sejujurnya. Untuk event show ya. Tapi untuk wedding organizer ini masih prospek. Kenapa? Karena setiap insan manusia itu pasti punya rencana untuk menikah, gitu kan? Dan setiap harinya pasti ada angka kelahiran di situ. Ini masuk dalam penelitian saya itu. Penelitian saya S1 tuh soal wedding organizer. Ya ampun, keren gitu banget. kan. Nah, jadi kalau ngomongin wedding organizer potensial. Tapi kalau kita ngomongin event organizer yang ada di Kota Blitar, I don't think so. Gitu. Itu karena mungkin ada faktor sayanya sendiri dan faktor yang lain-lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu kondisi kedepannya akan seperti apa. Contoh mungkin yang sedang kita hadapi sekarang dengan kondisi politik di Indonesia yang kurang oke, akhirnya kan banyak acara yang ditunda. Kemarin kebakaran di mana-mana dan lain sebagainya, mungkin alokasi anggaran tahun depan sudah tidak lagi dialokasikan ke event tapi ke pembangunan fisik. Nah, seperti itu. Akhirnya kan tidak bisa kita seorang pebisnis tidak bisa memproyeksikan tahun depan nih akan ada sekian banyak event yang close ke event organizer ini. Nah, itu tidak dapat diproyeksikan. Jadi, kalau ngomongin soal bagaimana ke depannya, event organizer no. Gitu. Tapi kalau wedding organizer, ya, saya dengan teguh bilang, ya ini sangat potensial. Sangat potensial. Selama kita bisa kreatif, selama kita bisa tahu habis ini enaknya digimanakan, nah itu potensial. Nah itulah sebabnya habis ini saya pengen fokus ke wedding organizer aja. Oke, semoga sukses ya Kak Willy ya. Ini kita udah masuki pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini wajib ditanyakan ke seluruh narasumber Rolasan. Jadi takut ini jawab pertanyaannya. Enggak, ini enggak menyeramkan kok pertanyaannya. Buku dan musik apa yang akhir-akhir ini dinikmati oleh Kak Willy dan kenapa? Atau mungkin kalau buku boleh deh yang paling menarik untuk Kak Willy yang pernah dibaca sama Kak Willy. Saya suka belajar, ya kan? Tapi kalau membaca buku itu memang saya akui kurang. Tapi hari ini saya sampai lupa ya buku terakhir yang saya baca apa, karena ya buku yang saya baca selalu materi-materi perkuliahan mahasiswa saya. Buku-bukunya Pearson itu semuanya yang saya suka, karena itu nanti yang akan saya tularkan ke mahasiswa saya gitu kan. Kalau misalnya buku-buku karangan siapa itu saya jarang sekali gitu. Nah, hari ini memang saya sering membaca karena insya Allah mau didoakan ya semuanya teman-teman, ini saya sedang persiapan untuk S3 gitu kan. Insya Allah. Jadi saya memang sedang banyak memperkaya diri untuk membaca jurnal dan lain sebagainya gitu. Ya kalau ngomongin, nggak usah ngomongin buku ya, kalau ngomongin literasi deh, itu memang saya sedang ke arah situ. Gitu. Kalau musik sendiri? Kalau musik lagi suka siapa nih akhir-akhir ini? Saya kalau spesifik orang saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya hari ini masih suka jazz dan keroncong masih. Ya. Menarik banget. Ada temennya. Oh gitu. Iya. Saya cukup penikmat musik dan saya senang bermusik sebenarnya gitu. Jadi kalau ngomongin musik, kalau jujur di kepala saya hari ini kalau ngomongin pemusik nggak ada pikiran karena banyak banget. Tapi kalau ngomongin jenis musik memang masih jazz dan keroncong yang selalu nempel di saya. Oke, Kak Willy, ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, senang sekali loh. Saya terima kasih yang saya juga senang sekali dengan Kak Willy hari ini ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Willy. Terima kasih. Makasih ya Kak Willy udah sharing ilmu yang benar-benar bermanfaat, detail banget dijelasin semuanya tentang event organizer. Nah, ini udah saatnya kita closing. Ya, sampai jumpa di episode Rolasan berikutnya dengan narasumber yang lebih menarik lainnya. Dadah.